Kullu bidatin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, amma ba'd. Wani rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini sambil bercampur rasa kantuk ya, biasa melanjutkan perjalanan. Sekarang diisi dengan kajian subuh. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kenikmatan yang besar kepada kita semuanya berupa kesehatan dan kesempatan. Kita sehat sehingga kita bisa hadir, jaga kita diberikan oleh Allah kesempatan sehingga kita bisa hadir. Ada yang ingin hadir tapi tidak sehat, ada yang ingin hadir tapi tidak sempat. Kita alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita keistiqomahan di dalam iman dan di dalam Islam ini. Karena dengan jalan iman dan Islam inilah kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat kelak. Hanya dengan iman dan Islam. Maka Allah Jalla wa'ala mewasiatkan kepada kita wala tamutunna illa wa antum muslimun, agar kita semuanya menjadi orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Tema kita pada kesempatan ini hanya sebuah tadzkirah, peringatan bahwa hari-hari ke depan, beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan yang mulia, yakni bulan Ramadan. Hari berganti, waktu berlalu dan musim berubah. Seakan-akan tidak terasa, perasaan itu baru kemarin Ramadan. Belum kering dari ingatan kita. Masih jelas kegiatan-kegiatan yang kita lakukan sekarang tiba lagi di bulan Ramadan. Masya Allah, begitu cepatnya waktu berlalu, demikian cepatnya hari berganti. Semoga apa yang kita jalani, apa yang kita lakukan menjadi amal soleh bagi kita semuanya, mengisi hari-hari dengan kesolehan dan kebajikan. Ikhwan sekalian rahimani Allah wa iyyakum, sebagaimana diwasiatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu ketika beliau mendapatkan nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biman kibi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merangkul pundakku. Kemudian beliau berkata, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiris sabil. Jadilah engkau hidup di dunia ini sebagai orang asing, seperti orang asing atau seorang pengembara. Karena Ibnu Umar yaqul, kemudian Ibnu Umar berkata, idza amsayta fala tantadirus sabah. Apabila engkau berada pada sore hari, jangan engkau menunggu, jangan engkau menangguhkan sampai pagi hari. Dan jika kita berada pada pagi hari, idza asbahta fala tantadirus sabah fala tantadirul masa, dan jangan engkau menunggu sore hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Kartawi? Masya Allah. Khud
sihataka limardika. Ambil, gunakan kesehatanmu. Ambil, gunakan kesehatanmu untuk masa sakitmu. Wa hayataka limautika, dan hidupmu untuk menghadapi kematian. Nasihat yang menggetarkan jiwa, yang melembutkan hati. Nasihat dari seorang sahabat yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang kita di dunia ini ka'annaka abirus sabil, sebagaimana para pengembara, datang yang datang dan pergilah yang pergi. Ya. Disambut dengan senyuman orang-orang yang bayi-bayi yang datang, dan dilepas dengan kesedihan, dengan air mata orang-orang yang pergi. Engkau adalah pengembara dan engkau akan kembali. Kembali ke mana? Ke kampung halaman. Berarti kampung halaman kita mana? Di negeri akhirat. Orang yang cerdas senantiasa mempersiapkan diri. Orang yang cerdas senantiasa mempunyai kesadaran diri bahwa di dunia ini tidak selama-lamanya. Waktunya dia gunakan betul-betul, dia manfaatkan sebaik-baiknya, tidak menunda-nunda dan tidak menunggu-nunggu. Dan penyakitnya kita ini kan suka nunda-nunda. Mending nundanya itu kalau Ibnu Umar tadi sobah ke masa, pagi ke petang. Tapi engkau maninge kita kan lama ya. Mau baca Al-Quran engkau maning baik. Bahaya kalau engkau maninge baca Quran bakaulan puasa maning. Masya Allah. Ya, jangan menunggu-nunggu, jangan menunda-nunda, dan senantiasa punya persiapan untuk menghadapi hari-hari yang akan datang. Khudz sihataka limardika. Ambil sehatmu, gunakan kesehatanmu sebelum datang sakitmu. Ya, selagi sehat, sholat berjamaah rajin. Kalau sudah sakit tiba, Masya Allah, arepan melaku beku jagat muter, arep ngadeg beli bisa. Sebelum sakit itu tiba, lagi sehat. Kadang-kadang lagi sehat ini melaku be kayak Melayu ya lebih. Iya, Masya Allah. Lagi sehat, baca Al-Quran. Engkau bakat hurufnya wis loro nembe pengen maca Quran. Maca hurufnya kedelengane wis kembar. Masya Allah. Maka senantiasa harus mempunyai persiapan, harus mempunyai kesadaran. Masya Allah. Termasuk hari yang akan kita hadapi. Akan kedatangan tamu mulia, yakni Syahrul Mubarak, bulan Ramadan. Iya. Ia adalah hari yang dinanti. Ia adalah hari yang ditunggu dengan penuh kerinduan. Iya. Seorang mukmin itu. Dan jangan dianggap bahwa Ramadan hanya ritual biasa. Datang lagi nanti bulan Ramadan. Sebagaimana tahun kemarin telah datang Ramadan. Tidak, ikhwah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah yang ia menggetarkan jiwa, yang ia meluruhkan hati sehingga mata-mata bercucuran air mata, seolah-olah ya Rasul, nasihatilah kepada kami, seolah-olah khutbahmu ini adalah khutbah terakhir. Begitu suasana perpisahan menggelayuti jiwa para sahabat.
Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau engkau sholat, maka sholatlah seperti sholatnya orang perpisahan. Maka ikhwan sekalian rahimani Allah wa yakum, di sana ada keagungan, di sana ada kekhusyuan, di sana ada tumpahnya segala perasaan. Demikian juga Ramadan yang akan kita hadapi. Jangan sampai ini kita anggap sebagai ritual biasa yang kita bertemu lagi di tahun tempo dulu, tahun sekarang, dan tahun yang akan datang. Belum tentu, ikhwah. Oleh karenanya betul-betul harus kita persiapkan, berazam dari sekarang. Kalau umpama hilal itu disaksikan tanggal 23, berarti kita sudah siap-siap nih. Berazam di dalam hati kita, Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terbaik, Ramadan yang akan aku maksimalkan. Maka hari yang ditunggu ini, hari-hari yang dinanti ini juga ditunggu dan dinantikan oleh para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Ibnu Rajab mengatakan, meriwayatkan dari Mu'alla bin Fadl. Mu'alla bin Fadl adalah ulamanya tabi'ut tabi'in. Mengatakan bahwa 6 bulan para sahabat setelah Ramadan, ia senantiasa berdoa agar amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan 6 bulan setelah Ramadan itu, para sahabat setelah amalnya ingin diterima itu, kemudian 6 bulan berikutnya mereka berdoa agar dipertemukan lagi dengan Ramadan, agar dipertemukan lagi dengan Ramadan. Ibnu Rajab juga meriwayatkan Yahya bin Abi Thalib, doa mereka tentang Ramadan ini, Allahumma sallimna ila Ramadan, Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadana wa taqabbal wa tasallamnahu minna mutaqabbalan. Ya Allah, sampaikanlah kami ke dalam bulan Ramadan, dan sampaikanlah Ramadan kepada kami. Wa tasallamhu minna, dan terimalah dari kami penyambutan mutaqabbalan amal-amal kami ini, ya Allah. Masya Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mesti amalan-amalan kita ini didasari dengan berdoa. Dan ini Tuhan sekalian rahimani Allah wa yakum, banyak sekali di antara kita yang melupakan doa ini. Padahal doa ini adalah muhul ibadah, intisari daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terhadap apapun keinginan kita, terhadap apapun hajat kita, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, lebih pengen rumah bagus, berdoalah. Ya, ingin sukses dunia, berdoalah. Ingin pekerjaan lancar, berdoalah. Ya, dan yang lebih penting dari semua itu, agar kita berdoa untuk keselamatan agama kita. Maksudnya keselamatan kita di dalam beragama. Jangan sampai ada fitnah di dalam agama kita, luput kebaikan-kebaikan dari diri kita. Ya, terus senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita melupakan doa ini. Kemudian kita melakukan segala sesuatu, kemudian Allah uji segala sesuatu itu, diuji, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan
kemudahan. Kemudian tumbuhlah sombong kita bahwa semua ini adalah hasil usaha kita. Termasuk di dalam kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk bisa menjalankan kebajikan, kesolehan di bulan Ramadan itu. Ya. Jadi senantiasa doa ini harus melandasi kita semuanya. Dan perhatikan, antum punya keinginan apa, punya hajat apa. Kemudian perhatikan doa-doa antum di waktu-waktu yang mustajabah. Kemudian perhatikan cara Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita. Tidak ada doa yang disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ada doa yang disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ada doa yang terhalang karena dosa-dosa kita. Mungkin makanan kita haram, pakaian kita haram, minuman kita haram, itu doa terhalang. Maka selagi kita bersih, insya Allah ya, doa dikabulkan. Apakah itu diberikan ataukah itu diganti dengan musibah yang harusnya menimpa diri kita, diselamatkan ataukah disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Jadi jangan apa yang menjadi kesulitan diri kita, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang doanya yang sungguh-sungguh, jangan sambil doa hatinya tidak khusyuk, jiwanya tidak hadir, pikirannya mana-mana. Bagaimana doa mau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, yang betul-betul khusyuk, ambil wudu, ya, kemudian sholat sunnah, kemudian antara azan dan iqamah berdoa dia dengan khusyuk, khudu, tawadhu, ya, masya Allah. Baru sepertiga malam selesai menjalankan sholat tahajud, berdoa. Termasuk kita menghadapi bulan Ramadan ini, kita berdoa. Kemudian ikhwan sekalian rahimani Allah wa iyyakum, tinggalkan kemaksiatan dan dosa-dosa. Masya Allah. Kata penyair, ya dzalladzi ma kafahu dunubu fi Rajab. Wahai jiwa yang tidak pernah puas melakukan dosa di bulan Rajab, hatta asa rabbahu fi syahri Sya'ban, sampai bulan Sya'ban masih juga berketerusan berbuat dosa. Laqad adallaka ba'dahuma syahrus saumi, datang kepada kalian setelah Rajab dan Sya'ban ini bulan Ramadan. Fala takun, maka jangan dijadikan syahrus saumi ini syahrul isyan, jangan dijadikan sebagai bulan kemaksiatan juga. Masya Allah. Ya, maka perbanyak bertaubat. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita bahwa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam beristighfar sehari tidak kurang dari 70 kali, dalam satu riwayat 100 kali. Berapa kali kita yang berlumuran dengan dosa ini beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, bertaubat banyak-banyak. Ya. Watslul Quran wasabbihu mustahidan. Bacalah Al-Qur'an dan bertasbihlah dengan sungguh-sungguh. Nah, nanti Ramadan ini apa yang sudah kita siapkan? Mushafnya kita siapkan. Jangan ajan dadak luru. Apa maning engko ning tajuk ning musola jokot be mushaf dibaca ditarom, nanti tidak khatam. Ya. Katanya kita Imam Syafi'i, gitu kan. Kalau Imam Syafi'i 60 kali khatam Al-Quran di bulan Ramadan. Berapa kali? 60 kali. Kalau kita sih lamana sekali, bagus.
pira untung. Engko tekan pertama ke semangat biasa. Ya. Biasa semangat pertama bisa telung jus gedik. Tuli mananange. Iya. Terus wis tekan 10 terakhir masih akeh. Tuli ning ati engko bae lah Ramadan mani. Iya. Aja sampai minimal 1 kali khatam. Syukur-syukur 3 kali khatam. Syukur-syukur subhanallah kalau bisa 10 kali khatam. Ya. Berapa kali dalam hidupnya palebele? Hingga wis usia 40 tahun gini. Oh, lui. Iya. Kang paling akeh menyelesaikan Qur'ane wis pirang kali. Salah satu Ramadan. Pernah ada yang 5 kali. Masya Allah. Kamu anak? Ya aja cukup. Baru 1 kali. Insya Allah. Aja cukup. Jangan mencukupkan. Terus. Ya. Itu baca Al-Quran Masya Allah membuka ilmu. Para sahabat, para salafus soleh katanya kalau belajar baca Al-Quran banyak, dia dimudahkan oleh Allah mencatat hadis, menghafal hadis. Tapi ketika tidak membaca Al-Quran, sulit bagi dia untuk mencatat hadis, apalagi menghafalnya. Berarti ilmu itu dibuka ketika kita membaca Al-Quran. Ketika kita membaca Al-Quran, maka Masya Allah, ya, disiapkan mushafnya, ya, karena Ramadan syahrul Quran, syahrul tasbih wal Quran, syahrul tasbih wal Quran, ya, Masya Allah. Kam kunta ta'rifun mimman shamas salaf. Betapa banyak yang kamu ketahui orang yang dulu berpuasa bersama kamu. Afnahumul maut, telah direnggut oleh kematian. Ya, Masya Allah. Min baini ahlin wa jiranin wa ikhwanin, dari saudara, dari tetangga, dan dari kawan-kawan kita. Afnahumul maut, telah direnggut oleh kematian. Wastabqaka ba'daka hayyan, dan wastabqaka ba'daka hayyan, kini tersisa tinggal dirimu. Ya, Masya Allah. Kita yang masih tersisa di dunia ini, maka sungguh betapa dekatnya generasi yang pertama dengan yang setelahnya. Maksudnya tuh orang yang dekat generasi yang pertama, generasi yang apa nih? Kalau paman-paman kita, kalau bapak-bapak kita, ini kita di usia sudah memasuki 40 tahun. Sedikit lah yang pemuhana masih muda. Ya. Banyak bapak-bapak kita sudah tidak ada. Ya, tidak ada di dunia. Maksudnya generasi yang pertama itu dekat sekali, kemudian dengan setelahnya, yaitu dengan generasi kita. Bapak dengan anak itu dekat. Kalau bapaknya kemudian berlalu, maka anaknya setelah itu berlalu. Ya. Maka berbekallah ikhwan sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Ya, sebelum hari itu tiba, apalagi Ramadan, yang dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang 3 orang, 2 orang meninggal syahid di medan jihad, kemudian dimimpikan 1 orang yang masih hidup ini surganya lebih tinggi daripada orang yang mati syahid. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukankah dia bertemu dengan Ramadan? Dia sahur, dia melakukan kebajikan-kebajikan yang lain.
Maka sungguh sangat beruntung man tola umruhu wa hasuna amaluhu, yang diberikan umur yang panjang, baik amalnya. Repot kalau yang diberikan umur yang panjang kemudian jadi beyang kerok. Apa? Beyang kerok. Ya. Kalau dia meninggal dunia, hewan, tumbuhan dan manusia selamat dari diri dia. Nauzubillah. Ya. Maka ikhwan sekalian rahimani Allah wa iyyakum, tinggalkan kemaksiatan, bertobat. Ya, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini belum masuk Ramadannya, baru kita mempersiapkan dirinya. Ya. Allahumma sallimna ila Ramadan, ya, wasallim lana Ramadan, ya, wa tasallamhu minna mutaqabbala. Kemudian setelah itu kita banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kita terus menuntut ilmu, ya, agar mengerti fadilah, keutamaan dan bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di hari-hari Ramadan. Karena dengan ilmu itu memandu kita menjadi betul-betul manfaat dan berguna sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Allah lewat Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Telah berlalu waktu, telah berganti hari ketika kita belum mengerti ilmu. Disangkai bakal Ramadan tekaku kang disiap penang kendang karo kening. Tuli apa? Iya kan? Dam bengi gitu. Ya, membangunkan sahur, dheweke sih beli puasa. Ilmu sangat penting. Ia yang memandu ibadah kita, sehingga tahu mana yang manfaat dan mana yang tidak diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau boleh diminum, mana minumnya? Iya, antum nggak apa-apa. Ceramah memperhatikan Ustaz Hamzahnya ya, jangan memperhatikan lagi diliputnya itu. Sehingga suasananya jadi tegang. Enggak apa-apa. Ya, sebelum kita mengerti, apalagi kemudian para dai-dai yang kebetulan belum sampai riwayatnya, disangkai bakal Ramadan ku arep teka Ramadan anak kang adus keramas, anak kang unggahan, anak kang jebur ning kali ning wilayah ndi kok bareng-bareng. Ya. Bakal wong kita pada marani makam. Nggih boten? Iya beli be. Arane nyekar. Nah, dipandu oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apa yang dilakukan ketika Ramadan tiba. Iya. Ramadan tiba, saatnya kita bergembira menyambut kedatangan bulan yang berkah penuh dengan kemuliaan. Iya. Apabila kita mampu melihat hilal, baru itu kita berdoa Allahu Akbar. Ya. Allahumma ahillahu lana, ya Allah, jadikanlah hilal yang kami lihat itu ya kepada kami bil amni wal iman wa bisalamati wal islam. Begitu doanya ya, doa melihat hilal ya dengan selamat dan Islam, wa taufik, dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala lima tuhibbu wa tarda, terhadap apa yang engkau cintai dan apa yang kamu ridhoi. Rabbuna wa rabbuka,
Rabbuna wa rabbukallah. Rabb kami dan Rabb kamu adalah Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Ya, begitu. Masya Allah, banyak sekali kegiatan-kegiatan yang kemudian tidak sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala di dalam penyambutan bulan Ramadan itu. Yang umat belum mendapatkan pencerahan. Ya, kalau ada pencerahan dikasih tahu kadang-kadang, karena kalaulah mata sehat, ada sinar matahari itu bertambah sehat. Tapi wong lara mata ana srengenge silau. Ya, tidak bisa kelihatan. Begitu pula hati yang sakit ketika datang cahaya Quran. Begitu pula jiwa yang sakit ketika datang cahaya kebenaran. Silau. Tidak bisa kelihatan. Ya. Tuhan sekalian rahimani Allah wiyakum. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggembirakan para sahabatnya ketika bulan Ramadan itu. Qajakum syahrul mubarak, datang kepada kalian bulan yang berbarokah. Qajakum syahrul mubarak, datang kepada kalian bulan yang berbarokah. Ya. Ya, saya kutip kembali, mengingatkan kembali keutamaan-keutamaan daripada bulan Ramadan ini. Tuftahu fihi abwabul jannah, dibukakan pintu surga. Orang-orang tidak beriman disebutkan nama surga tidak bergetar hatinya, tapi orang yang beriman ketika disebut nama surga itu maka jiwanya melambung penuh dengan kerinduan. Wa tughlaqu fihi abwabun niran, ditutup pintu-pintu neraka. Orang para ulama dikatakan bahwasanya surga dibuka dan neraka ditutup pada saat itu di bulan Ramadan, dimudahkan amal kebaikan, dibantu untuk meninggalkan amal kejelekan. Kebaikan-kebaikannya dibantu oleh Allah, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan saum Ramadan itu hati menjadi tentram. Tentram enggak hatinya tuh? Tenang ya kalau menjalankan bulan Ramadan. Lisan juga terjaga. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yada qaula zur, yang dia tidak meninggalkan perkataan sia-sia, perkataan dusta, wal amala bihi, kemudian mengamalkan, masih saja tetap berbuat seperti itu, falaisa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu. Allah tidak butuh terhadap puasanya dia, meninggalkan makanan dan minuman dia. Orang yang beriman betul-betul dia menjaga lisannya di bulan Ramadan. Masya Allah, kita ini para suami semua, sedikit yang bukan suami di sini ya, sedikit. Maksudnya itu, kalau antum tidak berkata lembut kepada istri antum, ya, kepada siapa mereka akan mengharapkan kelembutan? Ya, aja dume wong Suranenggala tuli ngomongnya galak-galak, yang lembut, yang halus, ya enggak? Ya, karena ia adalah sumber daripada kebahagiaan. Lah, siapa yang akan mengasihi orang di rumah kita itu apabila bukan kita? Maka dia berhak, maka kita kendalikan itu, belajar. Jangan sampai antum biasa-biasa saja. Jangan sampai biasa-biasa saja dengan istri antum itu. Ia adalah orang istimewa yang dikirim oleh Allah untuk mendampingi hidup antum. Harus begitu. Masya Allah, jazakallah. Iya. Begitu enggak? Begitu enggak? Aja biasa baik. Oh, kader wis weruiku, ngomong yo padu der baik. Kadang-kadang akhlak tidak terjaga. Biasa. Ya. Alhamdulillah. Ya. Jangan sampai tumpah kemarahan. Ya. Masya Allah. Begitu ikhwan sekalian rahimani Allah wa yakum. Ya.
harus pertama kali dia mendapatkan kasih sayang, kelembutan dari kita. Ini buah Ramadan yang mesti dipetik itu oleh keluarga kita. Oleh keluarga kita. Ya, baik. Bahwa tidak perlu, Allah tidak membutuhkan. Masya Allah. Gimana ini? Kita makan roti dulu tah, selesai ceramah. Sepertinya begitu kalau Pak Kasih Spragat beneran ini ya. Jadi yuk betul-betul kita manfaatkan di saat Allah membantu kita melakukan kebajikan dan menutup pintu-pintu kejelekan. Setan telah dibelenggu. Ya, setan telah dibelenggu. Berarti tinggal hawa nafsu kita. Hawa nafsu kita itu kata para ulama ada 3 nih. Yang pertama al-fudul, berlebih-lebihan. Al-fudul fil kalam wal fudul bin nadr wa fudul bilisan. Ya bilisan bil kalam. Berlebih-lebihan di dalam berbicara, berlebih-lebihan di dalam memandang, berlebih-lebihan di dalam mendengar. Begitu ya. Mudah-mudahan sih pendengaran kita itu sudah cukup tenang, cukup tentram dengan Al-Qur'an. Yang berlalu biarlah berlalu. Dulu sih kan seneng lagu-lagu Magadir gitu ya. Sekarang sudah beli kenal sih Mas Muhana sih lagu Magadir tuh. Yang kenal Mas Anas. Dihilangkan tuh yang begitu-begitu tuh ya. Yang tinggal ya Allah lezatkanlah, khusukanlah jiwaku dengan Al-Qur'an. Dengan Al-Qur'an. Ya. Jadi yang berlebih-lebihan itu. Kemudian hawa nafsu itu adalah menyia-nyiakan waktu, menyia-nyiakan untuk menuruti kesenangan. Nah, itu tinggal itu saja. Itu sudah dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena setan dibelenggu. Ya, sufidatis syayatin. Maka dengan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjalankan kebaikan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala meninggalkan keburukan. Ada ungkapan pintu surga dibuka, silakan masuk dengan tiket kebaikan itu, dan pintu neraka telah ditutup, jangan engkau ketuk. Ramadan masih pengen maksiat baik ya, lawan bisa wis ini kan kepala rumah tangga semua wis dipateni TV kang sinetron wis langka alhamdulillah, wis ora elok ndelang makon, wis ora doyan beak yang primuse be wis ngaji iya beli kak gawe-gawe itu udah pada ngaji sekarang, masa kita yang masih blendok. Iya begitu. Siapa tuh yang jadi Arya Kamandanu tuh apa itu? Udah ngaji juga dia begitu. Alhamdulillah banyak dakwah yang tersebar ya, kitanya malah udah tinggalkan ini jalan yang lurus, jalan kebahagiaan, dinul Islam ya. Semakin tahu ilmu kita semakin kita mengerti, maka teruskan itu ya. Nah, dengan dimudahkan oleh Allah menjalankan kebaikan, meninggalkan, kita raih keberkahan Ramadan ya, keberkahan Ramadan. Berkah itu ada 3 kata Abdurrahman Al-Judai, doktor ya, di buku tabaruknya itu. 1, keberkahan itu adalah as-sukut wal luzum, tetap dan ada gitu kan. Barokah, birkah itu kolam, kalau ada airnya itu disebut kolam, lamun langkah airnya disebut ya junglengan gitu kan. Iya, bisanya ada airnya itu ada, bisanya disebut kolam itu ada airnya, birkah. Barokah itu harus ada. Ini apa yang ada imannya tuh kembali. Maka dengan saum, dengan siam, dengan qiyam, itu kita raih kembali keimanan. Man soma ramadhana imanan wahtisaban. Maksudnya jangan Anda hanya saum
Tapi landasilah dengan iman dan ihtisab, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban. Berarti harus ada yang menetap di dalam jiwa kita. Ya. Ini diraih ke as-sukut was-subut. Ya, as-sukut al-luzum was-sukut. Diam, kembali iman kita. Lamun baterai, lamun HP di ces. Wis lo apa nih? Lobet. Ya. Aja sewak padu, lamun iman sewak bahaya. Nah, iya. Begitu. Yang kedua, anama wa ziyadah. Anama wa ziyadah, berkembang dan bertambah. Itu kullu amali ibnu adam lahu. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap amalan anak Adam itu baginya. Ya, al hasanatu bi asyri amsalha illa sab'imi'ati di'fin. Dilipat gandakan 10 kali sampai 700 kali. Itu amalan-amalan anak Adam. Kata Allah, illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li, untuk Allah Subhanahu wa taala, wa ajzi bihi, aku yang akan membalasnya. Sebenarnya sih umat Islam itu dua jimat. Yang sakti, yang luar biasa. Apa itu? Puasa. Puasa. Iya. Wasta'inu bis sabri was salat wa innahu lakabiratun illa 'alal kecuali kepada orang-orang khasi'in. As-sabr, minta tolonglah kamu dengan sabar dan sholat. Kalau antum tahu sabar itu artinya di situ puasa, minta tolong kepada Allah dengan berpuasa. Tapi jangan itu pantas baridin nganurat mina ke puasa, duduk. Iya, itu sih setan. Tapi kalau puasa yang benar, iya, puasa yang benar itu, masya Allah. Dia betul-betul kita minta tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sabar itu adalah puasa, sholat itu adalah sholat. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga itu as-sa'adah, keberkahan itu as-sa'adah, bahagia. Wis, tidak ada jalan kebahagiaan kecuali Islam ini, dan di dalam puasa itu ada kebahagiaan. Lisaimi farhatani, bagi orang puasa dua kebahagiaan. Wah, lagi cilik Januari raya wis melu bahagia, sampai kebahagiaan Ramadan ini menyapa anak-anak kecil yang tidak mengerti puasa. Coba. Nggak ada yang seperti itu. Apalagi yang tua aja sampai ki. Ustaz yang tua sih belenger, yang hari bocah cilik si luru klambi anyar, kita belenger luru aja. Terus antum apa itu kata Ustaz itu? Kata Ustaz Firanda tah itu. Antum kalau mau membelikan bajunya anak ya sekarang atau sebelum 10 hari Ramadan. Jangan sampai pas 10 hari Ramadan antum malah itikaf di mall, muter-muter ning supermarket. Aja sampai. Nah, ini kan dinasehati dari sekarang. Ya, karena kan pengajiannya juga sebulan sekali. Jadi pengajian yang ini mudah-mudahan harapan saya antum semua ibadah sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khusyuk diiringi dengan hati dan mendulang pahala pada bulan yang mulia ini. Ini tidak baik kalau dibiarkan lama-lama. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ditutup. Silakan yang bertanya boleh sambil makan roti kan.